Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talitakum," artinya, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini khotbah yang tidak mengenakkan. Khotbah tentang kematian. Kalau dalam situasi menjelang kematian, situasi yang kritis, bahkan mungkin disebut situasi sekarat yang kita alami saat mendampingi ya saudara-saudari kita yang berduka atau siapapun lah, itu menjadi perasaan yang sangat tidak enak kan, tegang sekali gitu ya, mencemaskan, menegangkan. Ya. Bahkan mungkin kita berpikir-pikir lagi tentang kehidupan ini juga gitu. Tapi juga berharap ini bisa sembuh atau tidak kalau memang sedang sakit, atau harus bagaimana. Ya, bersikap itu jadi apa-apa, jadi rasa kikuk tidak enak begitu. Kalau kita mendampingi saudara-saudara kita yang sedang menjelang sekarat atau saat-saat kritis menjelang kematian. Saya bicara mengenai kematian ini ternyata ada ilmunya. Namanya ilmunya itu tanatologi. Tanatologi ini dari kata Thanatos, bukan musuhnya Avenger itu, bukan itu. Jadi Thanatos ini artinya adalah kematian, logos artinya ilmu, ilmu tentang kematian. Ya, ini ilmu kedokteran sebenarnya. Jadi disebut seseorang itu bisa sah meninggal dunia begitu melewati 3 tahap ini. Ya,
Yang pertama itu disebut dengan kematian klinis atau kematian somatis. Itu kalau nafasnya berhenti, nadinya diperiksa itu berhenti itu. Tapi ini belum dikatakan sungguh mati benar itu. Ternyata ya. Yang kedua itu kematian biologis yang terkait dengan detak jantungnya sudah tidak ada dan sebagainya itu. Itu tahapannya disebut kematian yang pertama somatis atau klinis, yang kedua itu yang biologis. Dan lalu peredaran darah sudah tidak jalan dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga belum dikatakan mati beneran gitu. Mati yang ketiga itu yang beneran itu kalau batang otak manusia itu sudah tidak berjalan, tidak bergerak lagi. Nah dari sini sebenarnya kita bisa melihat tafsir atas kematian itu pada saat kritis itu memang bisa macam-macam. Ada orang yang mengatakan ini sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan belum diperiksakan ke dokter, ada yang kamu tuh gak beriman sama sekali, belum apa-apa ini. Ada yang sampai gara-gara di saat-saat kritis karena sudah stres macam-macam nyalano dulure. Kondongakno ya, lho ya apa sih? Iki podo stres soalnya. Lalu jadi salah paham hanya di saat-saat kritis ini loh. Menentukan kapan memang betul ini sudah dipanggil Tuhan atau belum. Yang satu belum, yang satu sudahlah, sudah ini. Gegeran. Ini kan terjadi hidup kita sehari-hari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sehingga lalu kita mempercayakan itu, oke, mari kita undang dokter. Betul ya? Kita undang dokter untuk memeriksa gitu. Nah, petugas pom bensin sing diundang keliru, Pak, titik 0 mulai 00 ya baru mendadak. Ya yang ahlinya memang. Karena jadi perdebatan. Ini harus bagaimana gitu kan. Ini yang terjadi nih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengangkat ini karena apa yang dialami oleh anak Yairus itu juga begitu. Dalam situasi tegang, Yesus lagi mengajar, lagi banyak orang dia datang, ya pasti Yairus ini kenal dengan Yesus itu. Karena sering ibadah di tempat dia kan pemimpin kepala rumah ibadat itu. Lalu datang dan berlutut, Yesus segera datang ke rumahku, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Lah ini kan sekarat. Dan yang betul memang pada saat Yesus sedang menuju ke sana, orang sudah lalu ngomong, ngapain kamu menyusahkan guru, anakmu lo wis mati. Tapi Yesus selalu mengajak, hanya rasul 3 rasul yang khusus itu tetap diajak. Ya, sampai di sana lihat orang yang menangis, meratap dan sebagainya. Apa yang diperbuat Yesus? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu meratap? Anakmu sudah mati, Yairus. Yesus mengatakan, enggak, dia sedang tidur. Wah, gue mau mengatakan apa? Yesus ditertawakan dalam Injil hari ini. Anda baca sendiri. Mereka mentertawakan Yesus, bayangkan. Ya kan? Seorang guru yang hebat ditertawakan hanya ke persoalan orang sudah mati diomong tidur. Itu kan situasi kritis yang memang tidak jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tapi Yesus bukan persoalan lalu, oh Yesus ternyata benar ya, anaknya ternyata tidak mati, dia sedang tidur aja. Enggak. Karena menurut adat Yahudi, dengan titik tertentu pasti disebut orang itu mati, anak perempuan ini mati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sehingga saat Yesus ngomong, anak itu sedang tidur, semuanya mentertawakan. Ini yang tidak gampang kita bisa melihat, memahami dalam situasi yang tidak mudah itu. Yesus mengatakan terus diajak masuk hanya orang tuanya dan ketiga rasul pilihannya itu. Dan lalu kemudian Tuhan Yesus bukan persoalan mau membuktikan anakmu sedang tidur atau anakmu sudah mati, enggak. Dia menyempurnakan itu semua. Ya. Pertama menyembuhkan penyakitnya, lalu membangkitkan. Pasti kalau memang sudah wafat ya mati ya berarti membangkitkan. Tapi kalau sakit, sedang sakit sekarat pasti menyembuhkan. Sehingga anak ini tiba-tiba bangun, ya tali takum, anak ini bangun dan berjalan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana memang
karya kebangkitan, karya kehidupan itu dalam bacaan pertama Perjanjian Lama, dalam bacaan pertama kita bisa melihat dalam kitab kebijaksanaan Allah itu tidak menciptakan maut. Semua orang diinginkan oleh Tuhan itu hidup gitu. Kalau bisa ya hidup, selama-lamanya hidup gitu. Dikatakan hanya si jahat itulah yang membawa maut gitu. Dan itu yang kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun mau menunjukkan kehadiran Allah yang menyelamatkan itu. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bisa melihat bahwa Yesus ini nekat, meskipun ditertawakan, dia nekat mau menolong anak Yairus ini ya. Meskipun dia disangsikan, diragukan dan sebagainya, dia tetap saja. Bahkan menunjukkan iman orang-orang Yahudi itu sendiri. Mengapa kamu menyusahkan guru, anakmu itu sudah mati. Sehingga tidak percaya bahwa kematian itu bisa dikalahkan oleh Yesus. Nah, kita bisa melihat apa yang diperbuat Yesus itu menjadi teladan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kehidupan kita kalau kita sungguh merenungkannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jadi perbuatan baik itu tidak perlu nunggu komentar orang. Perbuatan baik itu tetap dilaksanakan demi kebaikan itu sendiri dan demi kasih Tuhan. Harusnya seperti itu. Yang utama adalah tetap mau melaksanakan kebaikan dalam kondisi apapun. Tidak harus orang memuji-muji dan sebagainya. Tidak harus kemudian surut gitu. Nah, kita bisa melihat dalam kondisi, dalam situasi kita saat ini juga ya. Bahwa kita harus percaya, Anda dipercaya dan saya juga dipercaya untuk terus memperjuangkan kebaikan bersama Allah ini. Karena kebaikan itu mampu untuk menghidupkan kan. Nah, tantangan milenial kita apa? Dari teladan Tuhan Yesus kita dalam minggu biasa yang ke-13 ini. Banyak orang itu ya Bapak Ibu di era milenial ini, banyak orang yang berbuat baik itu lalu sekarang itu takut. Ya. Orang itu aku berbuat baik itu males aku. Kakean komentar saya gitu. Kakean netizen yang ngomong gak karu-karuan. Kamu berbuat baik golek jodoh ya. Kamu berbuat baik pasti ada modusnya ya. Kamu berbuat baik supaya dinilai bos ya, viral ya. Kamu berbuat baik supaya disukai teman-temanmu ya gitu. Jadi males orang sekarang berbuat baik. Kamu berbuat baik supaya kamu kelihatan suci ya gitu. Omongan-omongan yang banyak beredar sekarang itu yang cenderung negatif membuat orang yang berbuat baik itu jadi takut. Bahkan mungkin mandek gitu. Wes gak usah berbuat baik-baikan, wis gak usah, wong berbuat baik aja ngomongnya yo elek terus gitu. Ini hal yang menghambat kita semua di zaman ini itu komentar. Ya. Komentar entah orang gak suka, entah orang sirik, entah orang itu cemburu, entah orang itu iri hati, entah orang itu memang sukanya ngomong negatif dan sebagainya gitu. Tapi ini malah melemahkan dan membuat kita lalu pada kematian, arahnya itu bukan pada kehidupan gitu. Saat Anda berbuat baik mandek gara-gara komentar itu lalu ya tantangan milenial itu lalu arahnya malah kematian gitu. Ya karena itu orang yang berbuat sing muji sithik sing ngomong elek wakeh gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Yesus ini ditertawakan bahkan sudah diingatkan nggak perlu merepotkan guru terus balik ngepir ya sudah Yairus anakmu ndang kuburan. Nggak ada teladan yang kita terima itu. Nggak ada sama sekali. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam lingkungan, di dalam wilayah, dalam organisasi gereja kita juga begitu. Bahkan yang ngomong bukan hanya orang luar non-Katolik, koncone dewe seiman yang ngomong. Itu yang banyak kita bisa melihat, apalagi yang non-Katolik itu banyak juga. Karya-karya gereja ini terhambat, karya-karya amal kasih banyak yang kemudian maju mundur dan mandek mungkin ya kakean komentar zaman sekarang itu dan takut diviralkan macam-macam. Betapa banyak karya sosial gereja, aksi Natal, aksi Paskah untuk orang miskin, orang yang memang mengharap betul ya. Lalu diojo-ojoi begini, kristenisasi yo. Mau cari pengikut ya, memenangkan jiwa-jiwa ya. Itu dicurigai macam-macam, diomong elek dan sebagainya sehingga karya Allah melalui Anda semua ini lalu mandek. Ini banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dan ini yang menjadi musuh kita. Makanya dikatakan dalam bacaan pertama tadi.
Ya, yang membawa maut itu bukan Tuhan tapi iblis, adalah yang jahat. Maka dalam bacaan kedua kita dipanggil sebenarnya, kamu yang murah hati, kamu yang berkelimpahan kan, dan kamu yang kaya dalam Kristus, dipanggil juga untuk berbagi gitu. Untuk sungguh memperjuangkan bersama Kristus. Nah, itu tujuannya cuma satu, saya berbuat baik itu bukan karena motivasi apa-apa dan bukan karena pamrih, bukan. Tapi karena memang mau demi kasih Tuhan yang nyata bagi sesama yang berkekurangan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, ya, yang kecewa dalam hidup Anda karena Anda tidak dipahami dalam perbuatan baik Anda, dalam pelayanan Anda mungkin ya, dalam niat-niat yang sungguh tulus, ternyata dipandang miring, bisa jadi bahkan oleh keluarga Anda, oleh pasangan Anda, atau sahabat-sahabat Anda. Saya menyapa Anda yang sekarang mungkin sedang terpuruk karena berbuat baik, malah jatuh, terperosok karena difitnah, karena malah mendatangkan yang negatif dalam hidup Anda. Anda tidak berjuang sendirian, Anda sekarang berjuang bersama Kristus. Lihat Tuhanmu ditertawakan, maka kamu pun juga harus sekuat Dia, bersama Dia, memperjuangkan yang baik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita juga semakin teguh dengan apa yang diteladankan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita kaya berkat Yesus yang memiskinkan dirinya, supaya kita semua bisa membantu yang membutuhkan. Semoga kita semua penuh dengan bimbingan dan perlindungan Tuhan, berani terus melangkah memperbaiki kehidupan kita, berbuat baik pada siapapun, tidak peduli entah diomong baik atau diomong buruk. We must go on. Anda berjalan terus bersama Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Berkat Tuhan menyertai kita semua.